Halo Sobat Milenial, tren hidup minimalis menjadi salah satu hal yang diminati para milenial saat ini. Gaya ini didasari dari pemikiran bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan. Cara pengaplikasiannya tentu bukanlah perkara mudah, karena Sobat Milenial harus menjalankan konsep pola hidup dengan barang yang sedikit dan sederhana, namun bermanfaat secara maksimal. Ayo, sudahkah Sobat Milenial di rumah menerapkan tren hidup minimalis? Atau ternyata masih mencoba menerapkan secara bertahap? Tenang, Keuangan Milenial kali ini akan membahas episode bagaimana menjadi milenial minimalis. Apa itu hidup minimalis? Mari kita melihat barang-barang di sekitar kita dan memperhatikan apakah kita memiliki barang yang menumpuk yang jarang terpakai, atau kamu memiliki sedikit barang namun sangat fungsional dan memiliki nilai untuk kamu. Jika kamu adalah orang yang memiliki banyak barang tidak terpakai, ada baiknya kamu mencoba untuk hidup minimalis. Apa itu hidup minimalis? Ini adalah hidup ala orang Jepang, di mana mereka mengetahui apa yang penting bagi mereka dan tetap mempertahankan hal-hal tersebut untuk dirinya. Jadi, minimalis ini lebih mengarah ke pola berpikir kita untuk memilih dan membeli barang yang memang berguna untuk kehidupan kita, tidak hanya keinginan semata. Di mana kita dapat memaksimalkan barang yang kita miliki dan mengurangi barang yang mungkin sebenarnya tidak berguna. Apakah hidup minimalis sejalan dengan milenial? Minimalis pada intinya bukanlah hidup pas-pasan ataupun kekurangan. Minimalis justru berkorelasi erat dengan kondisi keuangan yang sehat, karena kita mengontrol diri kita untuk tidak membeli barang yang tidak fungsional. Dana yang dulunya kita pakai untuk membeli barang tidak berguna, kini dapat kita alokasikan untuk menabung atau investasi ke depannya. Jika ditanya, apakah sejalan dengan gaya hidup milenial? Mungkin akan sedikit sulit karena jiwa konsumtif yang tinggi dimiliki oleh milenial. Tapi bukan berarti tidak sejalan loh. Sekarang ini semakin banyak influencer milenial yang mulai menerapkan gaya hidup minimalis. Kesimpulannya, gaya hidup minimalis sebenarnya dapat dijalankan oleh siapa saja dan dari kalangan manapun. Uang merupakan salah satu alasan kaum milenial merasakan stres, dikarenakan milenial sering sekali merasa kurang, tidak pernah cukup. Kita sering sekali terjebak untuk ikut-ikutan membeli baju agar tidak sama di feed Instagram, membeli make up yang tidak akan habis terpakai sampai masa expirednya habis, dan membeli aksesoris yang tidak memiliki fungsi dan nilai dalam hidup kita. Jika kamu salah satu di antaranya, mungkin mencoba hidup minimalis dapat membantu kamu terbebas dari stres yang mengharuskan kamu membeli barang yang tidak kamu butuhkan. Apa saja manfaat hidup minimalis dan bagaimana cara memulainya? Menerapkan hidup minimalis di tengah budaya konsumtif tentunya tidaklah mudah, namun patut dicoba. Faktanya, konsep minimalis ini sangat berdampak untuk kesehatan dan kebahagiaan kita loh. Yang pertama, pikiran kita akan menjadi lebih tenang karena akan lebih banyak ruang kosong dan bukannya tumpukan-tumpukan barang. Barang-barang yang hilang ataupun terselip juga akan berkurang. Manfaat kedua adalah efisiensi waktu. Kamu tidak perlu banyak waktu untuk merapikan tempat tinggal kamu. Bingung untuk memilih pakai baju apa hari ini. Yang ketiga, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa ruangan yang sempit akan mempengaruhi personal space seseorang berkurang dan dapat menimbulkan stres. Perasaan bahwa saya akan lebih bahagia jika mempunyai baju bagus, tas bagus, dan lainnya yang pada akhirnya akan tertumpuk dan mengingatkan kita bahwa kita tidak lagi bahagia atas barang-barang tersebut. Oleh karena itu, sebagai milenial, kita bisa menerapkan gaya hidup minimalis kita terhadap fashion, sosial media, dan juga lifestyle. Kamu bisa intip beberapa tips ala Marie Kondo yang terkenal untuk memilih barang yang spark the joy, atau pada dasarnya apakah benda ini bermanfaat dan membawa kebahagiaan untuk kamu. Kita juga bisa mengikuti akun-akun yang memberikan nilai untuk hidup kita. Untuk lifestyle pun kita bisa memulai rutinitas berolahraga, mengkonsumsi vitamin dan makanan yang sehat.
dan mengeluarkan uang hanya untuk sesuatu yang berguna untuk hidup kita. Banyak yang mengatakan gaya hidup minimalis erat kaitannya dengan penghematan. Hal tersebut memang banyak benarnya. Tetapi, bagaimana gaya hidup minimalis bisa meningkatkan kesejahteraan sobat milenial? Sobat milenial, apa sih sebenarnya kaitan antara hidup minimalis dan keuangan? Saat memulai hidup minimalis, tentunya hal pertama yang kita lakukan adalah mengurangi barang-barang yang ada. Mulai dari memisahkan barang yang akan kita pakai, kita jual, kita sumbangkan, bahkan kita buang. Aktivitas ini baiknya dilakukan tidak dengan terburu-buru agar kita bisa mengingat kembali alasan kita membeli barang-barang tersebut. Dan tentunya akan menjadi pengingat yang baik untuk kita agar tidak membeli barang hanya karena kebutuhan emosi semata. Kemudian barang juga bisa kita sumbangkan untuk membantu sesama. Kita bisa memakai metode 90-90 dalam proses pemisahan barang dan juga jika kedepannya ingin membeli barang. Jika kamu ingin memisahkan barang, pertanyaannya adalah apakah barang ini saya sering pakai atau berguna 90 hari terakhir? Dan jika kamu ingin membeli barang, kamu bisa menanyakan apakah barang yang akan kamu beli itu akan bermanfaat atau berguna untuk 90 hari ke depan. Setelah melakukan semua ini, kita tentunya akan lebih bijak mengelola keuangan karena kita akan membeli barang yang benar-benar kita butuhkan, kita suka, dan memberikan kebahagiaan untuk kita. Sobat milenial, tahu gak sih apa bedanya hemat, irit, dan pelit? Jangan salah, hidup minimalis bukan berarti kamu akan selalu membeli barang murah loh. Contohnya saat ada pilihan membeli barang, misalnya barang A harganya 1 juta namun hanya berumur 6 bulan. Lalu ada barang B yang harganya 2,5 juta namun masa pakainya bisa mencapai 3 tahun. Tentu saja kita harus memilih barang B. Karena pada akhirnya kita akan jauh lebih hemat jika tidak perlu membeli dalam waktu dekat. Hemat adalah saat kita bijaksana dalam penggunaan uang. Kita tahu apa yang perlu kita beli, kita membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita di waktu yang tepat tentunya. Artinya, kita memang akan mengeluarkan uang jika waktu dan kebutuhannya muncul. Hemat itu bukan berarti pelit loh. Sering kita mengejek teman kita yang memilih makan di rumah daripada di restoran. Padahal, jika memang bisa memasak sendiri, tentunya biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih sedikit. Artinya, orang tersebut adalah orang yang hemat, yang dapat memaksimalkan apa yang dimiliki dan mengurangi pengeluaran tidak perlu. Pelit itu adalah ketika kita harus mengeluarkan uang tapi kita enggan. Kapan bisa berhenti hidup minimalis? Lalu mungkin ada sebagian dari kalian yang bertanya, harus sampai kapan hidup minimalis? Kembali lagi, semua gaya hidup yang dipilih berawal dari pola pikir dan kepercayaan kita. Sehingga jika kita mempercayai atau merasakan manfaat hidup minimalis, tentunya tidak ada batas waktu sampai kapan kita harus menjalankan gaya hidup ini. Dengan hidup minimalis, tentunya kita akan menjadi pribadi yang tenang dan dapat fokus untuk mengerjakan apa yang penting. Kita tidak perlu lagi pusing ikut berlomba membeli barang-barang yang sedang hype. Memiliki keuangan yang sehat sudah pasti akan menjadi buahnya. Kita tidak lagi terdorong untuk mengganti suatu barang yang sudah lama hanya karena ingin terlihat baru. Tetapi, fokus kepada fungsinya. Apakah barang tersebut masih berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita? Cara kita mengeluarkan uang pun tentunya akan berbeda. Yang dulunya bayar dulu pakai kartu kredit, pilih cicilan 0%, kita akan menjadi berpikir apakah saya mampu ya membeli ini. Banyak yang berkata, jika kamu bisa membeli sesuatu barang 2 kali dengan cash, itu baru yang namanya mampu. Menjadi minimalis akan membuat kita mendefinisikan kembali arti kebahagiaan kita. Yang sering sekali berpikiran akan lebih bahagia jika membeli ini, membeli itu, punya ini, punya itu. Jadi kembali lagi, gaya hidup kamu adalah pilihan kamu. Mengapa banyak orang sukses yang hidup minimalis? Sebagai milenial, memiliki jiwa kompetitif adalah hal yang wajar. Kita ingin selalu lebih dibandingkan orang lain. Dari sisi finansial pun kita sering berlomba-lomba. Sebelum usia 30 harus sudah mencapai jabatan tertentu, gaji tertentu, memiliki rumah, memiliki mobil, portofolio di saham,
tabungan emas, dan lain-lainnya. Maka dari itu sering kita mendengar quarter life crisis, di mana milenial usia 25 tahun akan merasakan keresahan karena merasa lelah bekerja tapi belum terlihat hasilnya. Banyak juga yang banting setir mengejar passion, padahal yang salah adalah cara pengelolaan keuangan dan gaya hidup yang tidak sebanding. Kita sering berharap dan berhayal apa ya rasanya menjadi kaya raya, tidak perlu bekerja, mau beli ini itu tinggal beli. Faktanya, jika seluruh uang di dunia ini dikumpulkan dan menjadi satu dan dibagikan secara rata, pada akhirnya akan tetap ada kesenjangan sosial karena orang yang tidak dapat mengelola uang dengan baik akan menghabiskan uangnya. Jadi, pada umumnya tidak ada orang yang kekurangan uang, hanya tidak dapat mengelolanya dengan baik. Mari kita ubah manajemen keuangan dari 50, 30, 20 menjadi 80 dan 20. Kita bisa menjalankan prinsip 80-20 Pareto untuk manajemen finansial yang lebih baik. Prinsip Pareto ini membantu kita untuk fokus ke hal-hal yang penting. Jadi, kita akan menggunakan 80% untuk kebutuhan kita dan 20% untuk tabungan. Nah, sobat milenial sudah tahu kan apa saja manfaat hidup minimalis? Bagaimana cara memulai hidup minimalis? Yang pertama adalah memisahkan barang yang tidak berguna. Yang kedua adalah membeli barang yang berguna dan masa pakainya panjang. Yang ketiga adalah mengubah metode pengelolaan budget menjadi 80-20. Gaya hidup minimalis ini dapat melindungi keuangan kamu karena kamu bisa melatih pengambilan keputusan dengan jernih sebelum berbelanja ataupun mengeluarkan uang. Dengan kata lain, dengan hidup minimalis, sobat milenial sudah mempersiapkan diri untuk masa depan.